Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai satu topik bahasan, yaitu komunikasi terapeutik dalam praktik keperawatan. Nah, apa saja yang akan kita bahas di pokok bahasan kali ini? Yang pertama, kita akan mempelajari mengenai pengertian komunikasi terapeutik. Kemudian, apa saja sih kegunaan dari komunikasi terapeutik itu, dan kemudian tujuan komunikasi terapeutik itu apa, kemudian bagaimana sikap perawat dalam berkomunikasi terapeutik, kemudian apa saja teknik yang bisa digunakan untuk berkomunikasi terapeutik, kemudian ada berapa fase atau tahapan hubungan terapeutik antara perawat dan pasien atau perawat dan klien, kemudian apa saja hambatan yang bisa menghambat terjadinya komunikasi terapeutik dengan baik, dan yang terakhir adalah strategi pelaksanaan tindakan keperawatan. Kita awali dari yang pertama, tentang pengertian komunikasi terapeutik. Sebelum kita masuk ke komunikasi terapeutik itu apa, kita harus tahu terlebih dahulu tentang arti kata dari terapeutik. Di sini terapeutik merupakan kata sifat yang dihubungkan dengan seni dari penyembuhan. Itu adalah makna dari terapeutik. Kemudian di sini komunikasi yang dilakukan secara terapeutik akan membantu kita sebagai seorang perawat yang sedang melakukan proses asuhan keperawatan agar asuhan keperawatan yang diberikan itu dapat tercapai secara efektif dan efisien. Kenapa kok bisa tercapai secara efektif dan efisien di sini? Karena misalnya pada tahap proses asuhan keperawatan di pengkajian, kita mencari data-data ke pasien dengan salah satu caranya adalah wawancara. Ya, kita bertanya kepada pasien apa yang dikeluhkan, apa yang dirasakan, baik itu yang fisik maupun yang psikologis. Kalau kita menerapkan komunikasi terapeutik dengan benar ketika kita melakukan wawancara pada tahap pengkajian, pasien akan percaya dengan kita, ya, dia nyaman, sehingga dia akan menyampaikan ya semua permasalahan baik itu fisiknya maupun psikologisnya pada perawat, sehingga perawat bisa mendapatkan data yang lengkap. Dan ketika data-data itu lengkap, kita sebagai seorang perawat akan mudah untuk bisa menyusun rumusan diagnosa keperawatannya. Ketika diagnosa tepat, intervensi yang diberikan kepada pasien pun juga akhirnya tepat. Dan ketika intervensi keperawatan ini diberikan juga dengan melakukan komunikasi terapeutik, nanti pada hasil akhirnya ketika dievaluasi akan bisa tercapai secara efektif dan efisien untuk pemberian asuhan keperawatannya. Nah, itu adalah salah satu guna dari komunikasi terapeutik. Kemudian, apa sih komunikasi terapeutik itu sendiri? Dalam sebuah literatur yang ditulis oleh Stewart tahun 2013, di sini komunikasi terapeutik adalah hubungan antara perawat dan pasien. Dalam hubungan ini, perawat dan pasien akan memperoleh pengalaman belajar bersama dalam rangka memperbaiki pengalaman emosional pasien. Kenapa di sini memperbaiki pengalaman emosional pasien? Tadi saya katakan, ketika kita mengkaji pasien, kita menggunakan komunikasi terapeutik yang benar, pasien akan merasa nyaman dengan kita, pasien akan trust dengan kita, percaya, hormat, sehingga pasien akan terbuka dengan kita. Lain kalau misalnya ketika kita mengkaji, kita tidak sabaran, ya, buru-buru, pasien akhirnya apa? Bisa cemas, bisa stres, atau bahkan dia enggan untuk menceritakan keluhan yang terkait dengan fisik maupun psikologisnya, sehingga kita nanti tidak bisa mencari bersama solusi apa yang akan diberikan pada pasien kita untuk mengatasi permasalahannya. Jadi ketika komunikasi ini berjalan, komunikasi terapeutik berjalan dengan baik, maka perawat dan pasien ini sama-sama belajar, ya, belajar, oh ternyata masalah pasien ini ada di sini, karena hasil diskusi, hasil wawancara dengan pasien bisa berjalan dengan baik. Pasien menceritakan semua permasalahannya, ya, sehingga asuhan keperawatan yang nanti dilakukan itu bisa benar, ya, dan tepat sasaran. Kemudian referensi yang lain lagi di sini ada yang mengatakan bahwa komunikasi terapeutik adalah segala bentuk komunikasi perawat dan pasien yang efektif, di mana bertujuan untuk menunjang kesembuhan pasien.
Ya, yang efektif itu bagaimana? Ya, komunikasi terapeutiknya ini dilakukan dengan baik dan benar. Nah, apa sih sekarang kegunaan dari komunikasi terapeutik itu sendiri? Yang pertama adalah mendorong dan menganjurkan kerjasama antara perawat dan pasien atau perawat dan klien. Maksudnya di sini adalah kerjasama. Kerjasama ini bisa terbangun ketika perawat mampu berkomunikasi terapeutik dengan teknik yang benar, ya, sehingga pasiennya merasa nyaman, merasa trust, merasa aman, sehingga pasien mudah untuk menceritakan segala bentuk keluhan, baik itu yang fisik maupun psikologis. Tapi ketika perawat ini tidak mampu berkomunikasi terapeutik dengan baik dan benar, pasien ini enggan untuk menceritakan pengalaman atau menceritakan tentang keluhan fisik maupun psikologisnya. Ya, itu adalah kegunaan yang pertama. Kemudian yang kedua, yaitu mengidentifikasi, mengungkap perasaan dan mengkaji masalah serta mengevaluasi tindakan yang dilakukan perawat. Mengidentifikasi, mengkaji. Nah, kita bisa mendapatkan data-data secara jelas dari pasiennya, masalahnya apa saja, gitu ya. Itu ketika kita mampu menerapkan komunikasi terapeutik yang benar, ya, sehingga datanya lengkap. Pasien menceritakan semuanya, semua keluhannya. Ya, tapi ketika kita tidak menggunakan komunikasi terapeutik, ya, kita mungkin hanya mendapatkan sepenggal-sepenggal atau mungkin hanya sebagian saja. Kemudian di sini mengevaluasi tindakan yang dilakukan perawat. Dievaluasi, ketika kita mengevaluasi pun kita juga menggunakan komunikasi terapeutik. Ya, kenapa kok harus menggunakan komunikasi terapeutik? Karena ketika kita ingin mengevaluasi bagaimana rasanya sekarang, ada perkembangan atau tidak, ada perbaikan atau tidak. Kalau kita komunikasi terapeutiknya itu benar, pasien akan menyampaikan sesungguhnya, ya, yang sesungguhnya. Ini sudah membaik, belum membaik, gitu ya. Tapi kalau misalnya kita tidak melakukan komunikasi itu dengan baik dan benar, pasiennya bilang membaik, baik, baik, baik dan baik. Padahal sebenarnya kondisinya belum baik, karena mungkin tidak nyaman dengan perawatnya, sehingga saya bilang baik saja biar saya bisa segera pulang. Itu mungkin pilihan dari pasien, gitu ya. Kemudian yang ketiga, memberikan pengertian tingkah laku pasien dan membantu pasien mengatasi masalah yang dihadapi, ya. Jadi kita memberikan pengertian terhadap tingkah laku pasien yang mungkin menyimpang dari perilaku kesehatan, sehingga kita bisa menjelaskan, memberikan informasi bagaimana perilaku yang benar, sehingga dengan pasien menerapkan perilaku yang benar akan membantu pasien mengatasi masalah yang dihadapi. Kemudian yang keempat, mencegah tindakan yang negatif terhadap pasien. Karena di sini dalam komunikasi terapeutik ada aturan mainnya. Aturan mainnya di sini adalah ada fase-fase yang harus dilalui oleh seorang perawat ketika dia melakukan komunikasi terapeutik. Nah, ketika perawat ini mampu menjalankan fase-fase tersebut dengan baik, ya harapannya tindakan-tindakan yang negatif atau komunikasi yang negatif terhadap pasien itu bisa dihindari. Itu adalah kegunaan dari komunikasi terapeutik. Nah, sekarang kita masuk ke tujuan komunikasi terapeutik. Di sini tujuan komunikasi terapeutik lebih utamanya diarahkan pada pertumbuhan pasien. Artinya pertumbuhan pasien di sini adalah pertumbuhan ke arah yang lebih baik karena permasalahannya berhasil untuk diatasi. Nah, tujuan yang pertama adalah realisasi diri, penerimaan diri, dan rasa hormat pada diri sendiri. Pada diri sendiri di sini adalah pada diri perawat. Jadi di sini maksudnya adalah perawat harus sadar bahwa kehadirannya itu sangat dibutuhkan oleh pasien, sehingga dia harus bersungguh-sungguh ketika akan menjalankan komunikasi terapeutik, akan melakukan asuhan keperawatan, harus mempersiapkan diri untuk benar-benar akan membantu pasien. Nah, ketika kesungguhan ini ada, maka akan terbentuk yang namanya integritas perawat yang tinggi. Ya, integritas perawat yang tinggi ini akan membantu meyakinkan pasien. Pasiennya jadi percaya, pasiennya jadi merasa nyaman dengan kita, dan akhirnya akan meningkatkan kehormatan perawat di mata pasien.
Sehingga pasien akan kooperatif ketika berkomunikasi untuk menyampaikan semua keluhannya, baik itu yang fisik maupun yang psikologis. Sehingga akan mempermudah untuk mengetahui masalahnya apa dan cara untuk mengatasi masalahnya apa, sehingga tujuan utama untuk memperoleh kesembuhan pasien itu bisa dicapai. Kemudian tujuan yang kedua, yaitu pasien memiliki identitas diri yang jelas dan integritas diri yang tinggi. Gitu ya. Di sini pada beberapa pasien itu dia memiliki identitas diri yang tidak jelas dan integritas diri yang rendah. Nah, identitas itu apa sih? Di sini identitas diri yang dimaksud di sini adalah menyangkut status ya, nama ya, jenis kelamin, ya, peran, alamat, gitu ya, usia, itu adalah identitas. Nah, pada beberapa orang ada yang mengalami gangguan identitas. Dia tidak percaya diri dengan identitas yang dia miliki, termasuk misalkan jenis kelamin, ya, misalkan pada orang-orang dengan transgender, dia tidak percaya diri dengan jenis kelamin yang dia miliki. Sehingga kalau dia berperan, memaksakan diri untuk berperan sesuai dengan jenis kelaminnya, dia merasa rendah diri. Nah, itu adalah gangguan identitas diri ya. Jadi kalau di diagnosa keperawatan itu ada yang namanya diagnosa gangguan identitas diri. Nah, dengan komunikasi terapeutik, harapannya perawat ini dapat membantu pasien untuk meningkatkan integritas diri serta identitas diri yang jelas. Ya, sehingga ketika kita menemukan pasien yang dia memiliki rasa rendah diri atau harga diri rendah, kita berikan intervensi. Nah, intervensinya itu diberikan dengan teknik komunikasi terapeutik agar bisa mempermudah dan membantu pasien untuk bisa mendapatkan kembali harga dirinya yang lebih baik lagi. Itu adalah tujuan yang kedua. Kemudian, apa tujuan yang ketiga? Yang ketiga di sini adalah membina hubungan interpersonal yang intim, saling tergantung dan mencintai. Ya, antar perawat dan pasien. Jadi mencintai maksudnya di sini bukan mencintai yang dalam arti konotasi ya, tapi memberikan kasih sayang pada pasien ya. Jadi kita terbuka dengan pasien, ikhlas untuk membantu. Dan untuk bisa mencapai itu, hubungan yang baik, perawat harus memiliki keikhlasan, tulus untuk merawat pasien. Ya, kemudian harus bisa berempati, ya, kemudian harus bisa memberikan kehangatan pada pasien. Nah, itu adalah tujuan ketiga dari komunikasi terapeutik. Nah, untuk tujuan yang keempat di sini adalah peningkatan fungsi dan kemampuan yang memuaskan kebutuhan serta mencapai tujuan personal yang realistis. Ada beberapa kondisi di mana kadang pasien ketika dia sakit, dia menginginkan bahwa dia harus sembuh 100% seperti orang normal, ya, dia sehat ya, baik itu fisik maupun psikologis. Tapi pada kondisi-kondisi tertentu ketika seseorang ini sakit, ada yang secara teori medis ini tidak bisa sembuh 100%. Ya, kita sebagai seorang perawat harus bisa mengkomunikasikan bahwa kondisi pasien memang tidak bisa sembuh 100%. Sehingga dia punya ideal diri yang realistis. Ketika saya sembuh, saya hanya bisa sembuh 80%, tidak bisa sembuh 100%. Kalau kita tidak mengkomunikasikannya dengan baik terhadap pasien, pasien harapannya ini terlalu tinggi terhadap kesembuhan dan pada kenyataannya nanti dia tidak bisa sembuh 100%, hanya 80%, jatuhnya nanti akan menyebabkan harga diri rendah. Tapi kalau kita komunikasi terapeutiknya itu benar, kita memberikan informasi yang benar, menjelaskan informasinya yang benar, pasien bisa dicegah untuk mengalami harga diri rendah hanya gara-gara dia tidak bisa menerima kalau fungsi fisiknya maupun psikologisnya tidak bisa 100% lagi. Itu adalah tujuan komunikasi terapeutik yang keempat. Nah, sekarang bagaimana sebagai seorang perawat kita harus bersikap ketika kita berkomunikasi terapeutik? Yang pertama, sikap kita sebagai seorang perawat secara fisik adalah
berhadapan dengan lawan bicara. Jadi sebisa mungkin kita harus berhadapan dengan lawan bicara kita, agar lawan bicara kita juga merasa dihargai bahwa dia ada di situ dan dia juga merasa nyaman untuk bisa menyampaikan permasalahannya baik fisik maupun psikologis. Kemudian yang kedua, sikap tubuh yang terbuka, ya, kaki tangan tidak bersilangan, terbuka. Kemudian yang ketiga adalah menunduk atau memposisikan tubuh ke arah atau lebih dekat dengan lawan bicara. Misalnya kita sedang merawat anak kecil. Nah, anak kecil kan badannya masih kecil ya, sehingga ketika kita berkomunikasi pun kita juga harus mendekatkan badan kita dengan anak kecil tersebut. Jangan sampai anak kecil tersebut tidak nyaman karena mungkin kita yang terlalu tinggi, dia masih kecil. Nah, kita harus yang menunduk, membungkuk ke arah anak kecil tersebut. Kemudian yang keempat di sini kita harus mempertahankan kontak mata sejajar dan natural ya. Jadi kita harus memandang pasien tapi tidak dipelototi gitu ya, tapi kita memandang secara natural. Dan juga yang terakhir adalah bersikap rileks dan tenang. Tidak gerusa-gerusu ya, tidak terkesan kita buru-buru ya. Itu harus dilakukan ketika kita berkomunikasi terapeutik kepada pasien. Nah, ini ada beberapa contoh gambar-gambar ya. Pada bagian kiri atas itu adalah gambar yang betul ya ketika kita berkomunikasi terapeutik. Kemudian gambar yang kiri bawah itu gambar bersilangan, kaki dan tangannya itu adalah gambar yang keliru atau yang salah. Kita tidak boleh seperti itu. Jadi kita harus berhadapan dengan pasien. Kemudian pada gambar kanan bawah itu juga gambar yang betul ketika kita berkomunikasi terapeutik terhadap pasien. Sedangkan sikap secara psikologis, dimensi respon di sini ada 4 poin. Yang pertama adalah ikhlas, menghargai, empati, dan konkret. Ikhlas. Apa yang dimaksud dengan ikhlas di sini? Ketulusan, keikhlasan, ketulusan. Jadi perawat ini harus tulus terhadap pasien. Sehingga ketika seorang pasien ini berkomunikasi dengan perawat, dia memandang bahwa perawat yang sedang mengajak dia untuk berkomunikasi adalah seseorang yang terbuka ya, dan konsisten, ramah, tulus, sehingga pasien di sini merasa aman, merasa nyaman, merasa percaya, sehingga pasien akan mudah untuk bisa menceritakan permasalahannya, baik yang sifatnya fisik maupun yang sifatnya psikologis. Kemudian yang kedua, menghargai. Menghargai di sini adalah maksudnya rasa hormat. Rasa hormat terhadap siapa? Rasa hormat terhadap pasien. Pasien ini harus dihormati. Ketika seorang perawat mengajak berkomunikasi pasiennya atau kliennya, klien ini harus merasa bahwa dia dihargai oleh perawatnya, bahwa dia dihargai oleh dihormati oleh perawatnya, tidak dipandang sebagai seorang yang misalnya bodoh atau seorang yang miskin atau seorang yang negatif lah pokoknya. Itu tidak boleh. Jadi pasien harus bisa mengesankan bahwa dia itu dihormati, dihargai tanpa ada ras ya, tanpa ada perbedaan-perbedaan dengan orang yang kaya misalnya, dengan orang yang cantik atau dengan orang yang berpendidikan, tetapi dianggap sama, dihormati oleh perawatnya. Kemudian yang ketiga, empati. Perawat di sini harus mampu berempati terhadap pasien. Jadi intinya berempati di sini adalah memandang dunianya pasien ini dari referensi internalnya pasien dia. Jadi harus peka terhadap perasaannya pasien dan mampu untuk mengkomunikasikannya secara verbal dalam bahasa yang baik. Itu adalah empati. Jadi bisa peka terhadap apa yang dirasakan oleh pasien, bisa peka terhadap apa yang dipikirkan oleh pasien dari kacamatanya pasien, bukan dari kacamatanya perawat. Tetapi perawat tidak ikut tidak ikut larut dalam apa yang dipikirkan pasien, apa yang dirasakan oleh pasien. Jadi kalau pasiennya merasa sedih, kita tidak boleh ikut-ikutan menangis. Tetapi kita bisa memahami bahwa pasien saya sedang sedih, yang ada di pikiran pasien saya, dia sedang merasa tidak berguna, tidak bisa berbuat apa-apa. Nah,
Itu kita harus paham dan peka. Tapi kita tidak boleh ikut-ikutan merasa sedih, menangis, ikut-ikutan merasa tidak berguna, tidak berdaya seperti yang dirasakan pasien. Itu adalah empati. Kemudian di sini yang keempat adalah konkret. Konkret di sini adalah ketika kita berkomunikasi dengan pasien itu harus lebih menggunakan terminologi atau istilah gitu ya, istilah yang konkret daripada abstrak. Jadi misalnya pasiennya mengatakan ya, berkeluh kesah atau menceritakan permasalahan kehidupan dia, contohnya misalkan saya tidak tahu lagi saya harus berbuat apa terhadap keluarga saya ya. Kemudian saya juga tidak tahu masalah yang terjadi antara saya dan istri saya. Tetapi saya selalu berpikir bahwa saya sebenarnya sudah tidak bisa bersamanya lagi karena sudah terlalu banyak konflik yang terjadi antara saya dan dia. Nah, ini kan bahasanya terlalu abstrak yang disampaikan oleh pasien. Nah, perawat bisa membantu mengkonkretkan bahasa yang abstrak dari pasien tadi. Oh, maksudnya yang Anda sampaikan itu bahwa Anda sudah tidak mencintai istri Anda lagi. Apakah betul seperti itu? Nah, itu intinya kita membantu pasien ketika dia bercerita, ya, ketika dia menceritakan masalahnya, hal-hal yang abstrak itu kita konkretkan sehingga bisa lebih jelas permasalahannya pasien itu ada di bagian mana. Nah, itu adalah sikap secara psikologis dilihat dari dimensi respon. Untuk sikap secara psikologis, dimensi tindakan dalam komunikasi terapeutik di sini ada 5 poin ya. Yang pertama adalah konfrontasi, kemudian kesegeraan, terbuka, emosional katarsis, dan bermain peran. Konfrontasi, apa sih yang dimaksud dengan konfrontasi di sini? Jadi di sini lebih ke arah perawat ini mengekspresikan perbedaan persepsi pada perilaku klien untuk memperluas kesadaran diri klien. Jadi yang melakukan konfrontasi di sini adalah perawat. Misalnya ada seorang klien atau ada seorang pasien yang dia punya keinginan untuk sembuh, ya, dan untuk bisa mencapai kesembuhan, seorang pasien atau seorang klien di sini harus melakukan A, B, C, D gitu ya, melakukan banyak hal-hal yang harus dikerjakan untuk bisa mencapai kesembuhannya tersebut. Tetapi pada kenyataannya pasien berperilaku sebaliknya, yang justru malah akan memperburuk kondisi kesehatan pasien. Nah, di sini karena perawat ini tahu bahwa apa yang dilakukan oleh pasiennya itu salah, dia harus melakukan konfrontasi. Jadi intinya menyampaikan bahwa apa yang dilakukan pasien itu tidak benar, ya, tidak benar, sehingga akan memperluas kesadaran pasien atau kesadaran klien akan dirinya bahwa yang dilakukan itu tidak benar, dan pasien nanti pada akhirnya akan bisa merubah perilakunya untuk bisa mencapai kesembuhan. Nah, itu adalah pengertian dari konfrontasi. Jadi perawat mengekspresikan perbedaan persepsi pada perilaku klien untuk memperluas kesadaran diri klien. Kemudian yang kedua, kesegeraan. Jadi di sini perawat harus memiliki sifat kesegeraan dalam merawat pasiennya. Kemudian yang ketiga, terbuka atau keterbukaan perawat. Jadi di sini perawat memberikan informasi pribadi seperti ide, nilai, kemudian perasaan dan sikap kepada pasien agar bisa memfasilitasi kerjasama ketika sedang merawat pasien, ya, sehingga tujuan dari yang ingin dicapai perawat ini bisa tercapai. Kemudian yang keempat di sini adalah emosional katarsis. Emosional katarsis di sini bisa terjadi ketika pasien ini didorong untuk membicarakan tentang hal-hal yang sangat mengganggunya. Jadi kalau misalkan kita berinteraksi dengan pasien merasa
bingung, merasa gelisah, merasa tidak aman dan nyaman, pasien didorong oleh pasien, disuruh mencari apa sih sebenarnya perasaan yang mengganggu. Disuruh mengidentifikasi dengan bantuan perawat perasaan apa yang paling mengganggu. Dan setelah teridentifikasi perasaan yang paling mengganggu di sini, harapannya dibantu perawat untuk bisa mengatasinya. Ya, sehingga bisa permasalahan ini bisa segera diatasi. Kemudian yang kelima di sini adalah role play atau bermain peran. Bermain peran di sini fungsinya adalah untuk meningkatkan kesadaran diri dan resolusi konflik yang dapat membantu pasien atau klien yang mengalami suatu situasi akan lebih baik kondisinya. Ya, jadi maksudnya klien memerankan diri pada suatu situasi tertentu yang mirip dengan dunia nyata untuk meningkatkan penghayatan ke dalam hubungan antar manusia dan meningkatkan kemampuannya untuk melihat situasi dari sudut pandang yang lain. Ya, dan bermain peran di sini juga memberikan kesempatan pada klien untuk menguji cobakan perilaku yang baru. Ya, perilaku yang baru yang dia dapat dari hasil proses bekerja sama dengan perawat di dalam lingkungan yang aman. Ya, itu adalah bermain peran. Itu tadi tentang sikap gitu ya, secara fisik, dimensi respon maupun tindakan. Nah, sekarang kita masuk bagaimana sih teknik komunikasi terapeutik yang betul. Kita akan belajar beberapa teknik tentang komunikasi terapeutik yang bisa kita gunakan ketika kita nanti berkomunikasi dengan pasien. Yang pertama adalah menyimak dengan penuh perhatian. Jadi kita harus menyimak apa yang diceritakan pasien, apa yang dibicarakan pasien. Kita harus menyimak dengan perhatian. Dengan cara yang bagaimana? Hadapi pasien ketika berbicara. Kemudian pertahankan kontak mata secara alamiah, jangan dipelototi pasiennya. Kemudian mengambil postur yang menunjukkan menyimak, ya, hindari menyilang kaki dan tangan gitu ya. Kemudian hindari gerakan tubuh yang mengganggu, misalnya pasiennya sedang berbicara, kita mainan pulpen gitu ya, kita stop atau kita goyang-goyangkan kaki kita atau kita goyang-goyangkan tangan kita, nah itu tidak diperbolehkan. Kemudian kita bisa memberikan respon mengangguk untuk mengakui ketika pasien berbicara itu meminta persetujuan. Kemudian kita condong ke arah pembicara atau ke arah pasien untuk menunjukkan keterlibatan, gitu ya. Jadi kita harus benar-benar melakukan teknik-teknik ini ketika kita ingin menyimak dengan penuh perhatian. Nah, yang selanjutnya adalah menunjukkan penerimaan. Di sini menunjukkan penerimaan di sini dengan cara menyimak tanpa menginterupsi. Jadi ketika kita sedang mendengarkan pasien ini berbicara, usahakan tidak menginterupsi. Biarkan pasien ini berbicara sampai selesai, kemudian setelah itu giliran kita sebagai seorang perawat untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh pasien. Kemudian kita bisa memberikan respon verbal yang menunjukkan pemahaman. Misalkan iya, begitu ya. Jadi kita menunjukkan respon verbal kita. Kemudian hindari perselisihan. Jadi kalau misalnya kita berbeda pendapat dengan apa yang disampaikan pasien, usahakan untuk tidak menimbulkan konflik atau perselisihan dengan pasien. Kemudian yang selanjutnya di sini adalah mengajukan pertanyaan yang berhubungan. Nah, contohkan misalkan di sini ada seseorang yang dia sakit punggung, perawatnya berkata, "Tuan J, dapatkah Anda tunjukkan bagian mana yang sakit?" Kemudian pasien menjawab, "Di punggung." Kemudian perawat mengatakan, "Di punggung bagian mana?" Pasiennya mengatakan, "Di sini, di bagian bawah." "Bagaimana rasanya?" Pasien menjawab, "Rasanya seperti ditusuk-tusuk." Jadi pertanyaan yang diajukan perawat itu harus berhubungan dan fokus pada inti permasalahan yang dihadapi oleh pasien. Kemudian parafrase. Parafrase di sini adalah mengulang pesan pasien dengan kata-kata perawat sendiri. Contohnya di sini, pasien berkata, "Saya capek periksa ke dokter. Dokter saya tidak mau mengatakan kepada saya apa yang terjadi." Kemudian perawat menanggapi,
apakah Anda lelah karena dokter belum menyampaikan diagnosa dari keluhan-keluhan Anda? Nah, itu pertanyaan perawat. Kemudian pasien menjawab, iya, padahal sakit yang saya rasakan sakit sekali. Jadi di sini perawat mengulang apa yang disampaikan pasien tentang dokter tidak mau mengatakan apa yang dialami, yaitu tentang diagnosanya apa. Nah, itu perawat menanggapinya atau mengulang pesan pasien dengan kata-kata sendiri. Yang selanjutnya di sini adalah menjelaskan. Menjelaskan di sini adalah menyampaikan secara rinci apa yang harus dilakukan oleh pasien. Contohnya di sini pasien misalkan mengatakan, saya punya kucing lucu di rumah, saya ingin selalu menggendongnya, tapi saya tidak dapat membungkuk. Kemudian perawat menjelaskan, baik, untuk memudahkan Anda menggendong kucing Anda, agar tidak terasa sakit, tekuk terlebih dahulu lutut Anda sebelum menggendong. Ya, itu adalah penjelasan yang diberikan perawat kepada pasien. Kemudian fokus. Nah, di sini fokus adalah memusatkan informasi pada elemen atau konsep kunci dari pesan yang dikirimkan. Contohnya, Anda mengatakan sering gelisah. Nah, kemudian perawat melanjutkan, kapan perasaan itu mulai muncul. Kemudian bisa juga nanti ditambahkan berapa kali frekuensi Anda merasakan gelisah dalam sehari. Nah, itu jadi difokuskan terhadap apa yang dirasakan pasien sebagai suatu masalah. Kemudian yang berikutnya adalah menetapkan observasi. Nah, di sini adalah maksudnya mengobservasi perilakunya pasien. Ada sebuah contoh di sini, Nyonya G duduk di ruang tunggu pasien. Dia duduk lemas dan gerakan tubuhnya lambat. Kemudian di sini perawat mengamati tentang kondisi lemahnya pasien, kemudian gerakan tubuhnya yang lambat. Ketika giliran pasien ini berkomunikasi dengan perawat, bisa berkata, Anda tampak kelelahan, betul? Jadi kenapa perawat mengatakan seperti itu? Karena dia sudah mengobservasi pasiennya ketika dia duduk di ruang tunggu. Kemudian memberikan informasi. Di sini ada sebuah contoh, pasien berkata, dokter saya memberitahu bahwa saya dijadwalkan operasi bedah sesar pukul 9 pagi. Kemudian perawatnya menjawab, ya benar, kami akan mempersiapkan Anda sebelum jam 9. Kemudian pasien berkata, apakah keluarga saya boleh menemani saya saat operasi? Perawat memberikan informasi lagi, ya bisa, satu anggota keluarga boleh menemani di dalam ruang operasi. Jadi informasi yang diberikan perawat kepada pasien. Yang berikutnya adalah menggunakan keasertifan. Keasertifan di sini adalah mempertahankan hak seseorang tanpa menyinggung orang lain yang tidak sepaham. Contohnya di sini perawat menyampaikan kesembuhan Anda ini bergantung pada kemampuan Anda untuk berlatih dengan benar. Kemudian pasien berkata, apakah itu artinya saya dapat berlari lagi? Nah, sebenarnya apa yang disampaikan perawat ini adalah pasien belum bisa berlari lagi, ya. Tetapi dia harus berlatih, dan latihan ini nanti berhasil atau tidak ya tergantung dari kesembuhan pasien. Maksudnya perawat adalah seperti itu, tapi dia tidak ingin menyinggung perasaan pasien. Makanya dia menyampaikan bahwa kesembuhan Anda bergantung pada kemampuan Anda untuk berlatih dengan benar. Kalau pasiennya berlatih dengan benar, maka dia bisa berlari lagi. Dan seharusnya juga perawat di sini menyampaikannya lebih detail lagi. Misalkan kesembuhan Anda akan diawali dengan berjalan setiap hari, dimulai dari berjalan 2 atau 3 langkah, kemudian meningkat setiap harinya, ya sampai 1 bulan, sampai lancar dan siap untuk berlari. Nah, itu adalah cara menggunakan keasertifan. Kemudian mempertahankan ketenangan. Seringkali seorang perawat ini memiliki banyak pertanyaan. Tetapi pada sebagian orang, misalnya pada lansia, dia tidak mampu memberikan respon dengan cepat. Sehingga ada beberapa perawat ini yang bisa berekspresi sabar menunggu lansianya ini berespon, tetapi ada juga yang ekspresinya tidak sabar. Ketika ekspresi yang ditunjukkan oleh perawat ini tidak sabar, maka akan menghilangkan keinginan pasien untuk berkomunikasi. Sehingga nanti pada akhirnya dampaknya perawat tidak mendapatkan data yang
detail dari permasalahan pasien. Jadi harus dipertahankan ketenangan agar kita bisa mendapatkan data dengan detail. Nah, yang berikutnya lagi adalah penyimpulan atau membuat kesimpulan. Di sini, penyimpulan dapat membantu perawat mengulang aspek-aspek kunci interaksi. Dan komunikasi yang selanjutnya ini dapat difokuskan pada masalah-masalah yang lebih relevan hasil penyimpulan dari interaksi bersama pasien. Kemudian yang berikutnya lagi adalah mengulang kembali atau restarting. Di sini mengulang kembali merupakan kita mengulang kembali inti pembicaraan. Contohnya misalkan di sini ya, pasien mengatakan, "Saya tidak bisa tidur, saya terjaga semalaman." Kemudian perawat menyampaikan, "Anda saat ini mengalami kesulitan tidur." Itu adalah contoh dari restarting. Kemudian yang berikutnya lagi adalah diam ya, perawat diam ketika pasien berbicara, tetapi tetap memperhatikan dan menjaga kontak mata. Jadi diam ini juga merupakan teknik komunikasi terapeutik. Teknik yang lain lagi adalah klarifikasi. Klarifikasi di sini adalah mencoba merangkai ke dalam kata-kata tentang ide atau pikiran klien yang tidak jelas untuk meningkatkan pemahaman perawat atau meminta klien untuk menjelaskan apa yang dimaksudkannya. Contohnya di sini, "Saya tidak tahu pasti apa yang Anda maksudkan. Dapatkah Anda jelaskan lagi hal tersebut pada saya lebih jelas?" Nah, itu adalah contoh dari klarifikasi. Kemudian refleksi. Refleksi di sini adalah mengarahkan klien ke belakang mengenai ide, perasaan, pertanyaan, atau konten. Contohnya di sini, Anda merasa tegang dan cemas, dan hal ini berhubungan dengan pembicaraan Anda dengan suami Anda semalam. Betul? Nah, ini adalah refleksi. Contohnya seperti itu. Kemudian berbagi persepsi. Di sini maksudnya adalah meminta klien atau pasien memverifikasi pemahaman perawat tentang apa yang dipikirkan atau dirasakan oleh pasien. Contohnya, "Anda sedang tersenyum, namun saya merasakan bahwa Anda benar-benar sangat marah pada saya." Nah, itu adalah contoh dari berbagi persepsi. Berikutnya adalah identifikasi tema. Di sini, identifikasi tema maksudnya adalah isu atau masalah mendasar yang dialami klien muncul berulang kali selama rangkaian hubungan perawat dan pasien. Contohnya, "Saya perhatikan bahwa dalam semua hubungan yang sudah Anda uraikan, Anda disakiti atau ditolak laki-laki. Apakah menurut Anda ini yang mendasari masalah Anda?" Jadi, kita berusaha untuk mengidentifikasi tema masalah yang sedang dihadapi oleh pasien. Nah, sekarang kita masuk ke tahapan komunikasi terapeutik. Kalau tadi kita belajar tekniknya, sekarang tahapannya. Ada 4 tahapan dalam komunikasi terapeutik. Yang pertama adalah tahap pra-interaksi, yang kedua adalah tahap orientasi, yang ketiga adalah tahap kerja, dan yang keempat adalah tahap terminasi. Sekarang kita akan masuk ke tahapan komunikasi terapeutik. Di dalam tahapan komunikasi terapeutik ada 4 tahap atau 4 fase yang harus dilakukan oleh seorang perawat. Yang pertama adalah tahap pra-interaksi, kedua tahap orientasi, tahap kerja, kemudian yang terakhir adalah tahap terminasi. Yang pertama adalah fase pra-interaksi. Di fase pra-interaksi ini, perawat belum bertemu dengan pasien, karena di tahap pra-interaksi ini merupakan tahap perencanaan sebelum kita bertemu pasien di tahap orientasi dan yang tahap berikutnya. Fase pra-interaksi ini, perawat nanti akan mencari informasi tentang riwayat kesehatan pasien. Ya, berdasarkan catatan-catatan terdahulu, barangkali pasiennya pernah dirawat di rumah sakit, atau berdasarkan informasi dari yang lain yang bisa didapatkan perawat tentang informasi kesehatan pasien. Kemudian di sini perawat juga menganalisa kemampuan perawat dalam membantu pasien. Jadi menganalisa diri seorang perawat ini, apakah dia mampu melaksanakan komunikasi terapeutiknya dengan baik atau tidak. Apakah ada hambatan-hambatan yang bisa mengganggu komunikasi terapeutik atau tidak? Hambatannya seperti apa? Nanti akan kita pelajari di slide yang berikut-berikutnya. Kemudian yang selanjutnya adalah menetapkan tujuan
bertemu pasien. Jadi ketika akan bertemu dengan pasien, apa yang ingin dicapai dari pertemuan tersebut itu harus ditetapkan dalam bentuk tujuan, ya. Kemudian yang terakhir adalah menetapkan kapan waktu bertemu dengan pasien. Jadi direncanakan kapan akan bertemu dengan pasien. Setelah perawat sudah tahu informasi kesehatan pasien, baik itu yang informasi secara menyeluruh atau informasi hanya sedikit, kemudian Pak perawat sudah menganalisa, sudah menetapkan tujuan, kemudian yang terakhir adalah menetapkan kapan waktu bertemu dengan pasien. Setelah seorang perawat sudah melewati tahap prainteraksi, tahap yang berikutnya adalah fase orientasi. Di sini, fase orientasi merupakan fase pertama kali perawat bertemu dengan pasien. Dan di sini, fase orientasi juga merupakan awalan untuk menetapkan kegiatan di fase selanjutnya. Membina hubungan saling percaya, kemudian penerimaan dan komunikasi yang terbuka, ya. Jadi ini yang dilakukan di tahap orientasi, sehingga nantinya pasien itu bisa percaya dengan perawatnya, bisa nyaman dengan perawatnya, dan pasien bisa menceritakan segala permasalahan yang sifatnya fisik maupun psikologis. Kemudian di sini ada 3 hal yang harus dilakukan di tahap orientasi. Yang pertama adalah salam terapeutik. Ya, salam terapeutik di sini tujuannya adalah untuk membina hubungan saling percaya. Jadi kita berikan salam yang hangat terhadap pasien, ya. Salam ya contohnya misalkan Assalamualaikum, selamat pagi, atau misalkan salam menggunakan bahasa daerah kalau misalkan orang tersebut kesulitan untuk berbahasa Indonesia, atau misalkan kalau dengan anak muda gitu ya, bisa dengan salam-salam gaul gitu ya. Intinya salam yang hangat yang bisa membuat pasien nyaman, yang bisa membuat pasien itu percaya dengan perawat bahwa perawat ini adalah orang yang akan membantu kita untuk menyelesaikan permasalahannya. Kemudian yang kedua setelah salam terapeutik adalah evaluasi validasi. Evaluasi di sini adalah perawat menanyakan bagaimana kondisinya pasien. Ya, ini juga dalam rangka membina hubungan saling percaya sebenarnya. Jadi menanyakan apa yang dikeluhkan pasien. Contohnya begini, Bapak, boleh saya tahu apa yang Bapak rasakan sekarang, apa yang Bapak keluhkan, boleh silahkan diceritakan. Jadi dengan komunikasi terbuka, pasien disuruh bercerita, ya apa yang dirasakan, baik itu keluhan fisik maupun keluhan psikologis. Kemudian selain kita mengevaluasi kondisi keluhannya pasien atau permasalahan pasien, kita juga bisa memvalidasi. Contohnya, tadi Bapak sudah menyebutkan bahwa Bapak mengeluh A, B, dan C. Boleh saya tahu sudah melakukan apa? Sudah melakukan sesuatu apa untuk mengurangi keluhan-keluhan tersebut? Nah, itu bisa ditanyakan di validasi. Jadi selain menanyakan keluhan, juga boleh menanyakan tentang apa yang sudah dilakukan pasien tersebut untuk mengurangi keluhan yang dihadapi. Tujuannya adalah agar nanti perawat tahu bagaimana kemampuan pasien dalam menghadapi sakitnya tersebut. Kemudian yang ketiga adalah kontrak. Kontrak di sini ada 3 hal yang harus dikontrak dengan pasiennya, yaitu kontrak topiknya, kontrak waktu, dan kontrak tempat. Kontrak topik di sini ini adalah hal yang akan dilakukan di tahap kerja itu apa. Ya, misalnya hari ini perawat akan melakukan pemberian obat melalui infus atau mau membantu merawat luka pasien, tinggal disampaikan, Bapak, hari ini saya akan merawat luka Bapak yang ada di kaki Bapak, karena tadi Bapak mengeluh lukanya basah gitu ya, saya akan merawatnya agar lukanya bisa cepat mengalami perbaikan. Itu topik. Jadi topiknya adalah merawat luka pasien. Kemudian waktunya saya tidak terlalu lama Pak merawatnya, kurang lebih 30 menit nanti akan saya mencoba untuk merawat luka Bapak. Kemudian tempatnya di kamar sini, di kamar Bapak saja, Bapak tidak perlu berpindah ke ruangan yang lain. Jadi topik, waktu, tempat itu harus jelas disampaikan kepada pasien. Kenapa kok harus dikontrak gitu ya? Ya karena tujuannya kontrak ini salah satunya adalah untuk mengurangi rasa cemas.
pasien gitu ya. Saya mau diapakan sih sebenarnya, ini perawat datang kok perawat nggak bilang-bilang, tahu-tahu buka perban luka saya, tahu-tahu ini, kemudian waktunya sampai berapa lama, apa yang akan terjadi. Nah itu harus dikontrak dulu agar pasiennya tidak merasa cemas ya, karena kalau pasiennya cemas, stres, itu akan justru menunda proses penyembuhan dari pasien. Yang selanjutnya adalah fase kerja. Setelah kita selesai menyepakati kontrak, topik, waktu, tempat, kita langsung berlanjut ke fase kerja. Jadi di sini fase kerja merupakan fase inti dari interaksi perawat pasien. Ya, tujuannya untuk mengatasi perilaku pasien yang resisten ataupun mengatasi segala permasalahan yang sedang dialami oleh pasien, baik itu yang fisik maupun yang psikologis. Ini ada contoh, misalnya, baik Ibu, saya akan menyuntikkan obat melalui infus ininya. Kalau misalkan kita di tahap kerja, memang tujuan utamanya adalah memberikan obat melalui infus karena ingin membantu pasien untuk menyembuhkan penyakitnya. Ya, berdasarkan advis dari dokter, kita menyuntikkan obat melalui infus. Kemudian yang kedua, misalkan ini pada pasien dengan gangguan jiwa, coba Ibu ceritakan kenapa Ibu sering senyum-senyum sendiri. Ya, itu jadi intinya fase kerja ini adalah inti dari tindakan kita di pasien itu mau apa, itu dikerjakan di fase kerja. Ya, mau nyuntik obat, mau merawat luka, mau membantu memberikan makanan, mau membantu personal hygiene pasien, ya, mau mengatasi rasa malu pasien atau mengatasi hal-hal yang lain. Intinya sesuai dengan perencanaan keperawatan yang sudah kita rencanakan. Nah, itu adalah fase kerja. Kemudian yang terakhir dari tahap komunikasi terapeutik adalah terminasi. Di sini terminasi merupakan fase terakhir dari komunikasi terapeutik. Dan tujuan dari terminasi salah satunya adalah meninjau kemajuan asuhan dan pencapaian dari tujuan keperawatan yang sudah kita rencanakan. Ada 3 hal yang harus kita lakukan di tahap terminasi, yaitu yang pertama adalah evaluasi subjektif dan objektif. Kemudian rencana tindak lanjut, dan yang terakhir adalah kontrak. Kontrak di sini tidak sama dengan kontrak yang di fase orientasi, melainkan kontrak di sini adalah kontrak untuk kegiatan yang berikutnya atau kegiatan yang akan datang. Kegiatan yang akan datang ini bisa dalam durasi beberapa jam lagi atau beberapa hari lagi, yaitu tergantung dari tindakan keperawatannya apa, gitu ya. Nah, sekarang kita mulai dari evaluasi subjektif dan objektif. Evaluasi subjektif dan objektif di sini tujuannya yaitu untuk membantu meninjau kemajuan asuhan dan pencapaian tujuan. Jadi kita evaluasi tindakan yang sudah kita kerjakan di fase kerja. Kita evaluasi secara subjektif dan objektif. Misalkan tadi kita di fase kerja membantu pasien merawat luka pasien, gitu ya. Kemudian kita evaluasi secara subjektif. Contohnya begini. Bapak, tadi saya sudah rawat luka Bapak, sekarang bagaimana rasanya setelah dirawat? Nah, pasien suruh menyampaikan, ya, apakah masih cenut-cenut atau masih bagaimana, itu dievaluasi secara subjektif. Kemudian secara objektif, kita juga bisa mengevaluasi, Bapak tadi sudah saya sampaikan bahwa Bapak ketika luka ini saya perban, apa yang Bapak harus lakukan agar perban ini tidak basah, agar perban ini tidak kotor. Nah, pasien suruh menyampaikan lagi. Jadi kita evaluasi pengetahuan pasien, apakah pasien paham dengan perawatan perban, gitu ya. Selain perawat juga merawat, dari pasiennya juga harus ikut merawat agar perban itu tidak kotor, tidak basah, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut di sini lebih ke arah tindakan mandiri perawat tanpa pendampingan dari pasien. Tindakan mandiri pasien tanpa pendampingan perawat. Itu rencana tindak lanjut. Jadi kita itu gampangannya memberikan PR pada pasien. Contohnya misalkan, nah Bapak tadi sudah saya jelaskan ketika Bapak ada perban di kaki Bapak karena ada luka, Bapak harus menjaganya agar tidak basah dan tidak kotor dengan cara 1, 2,
3. Ya, jadi yang dijelaskan tadi diulangi lagi. Jangan lupa nanti Bapak lakukan ya. Ketika mandi harus bagaimana, ketika berjalan-jalan itu harus bagaimana. Nanti jangan lupa dilakukan agar perban ini tetap bersih dan tidak kotor. Itu rencana tindak lanjut. Jadi kita memberikan tindak lanjut dari kegiatan yang kita lakukan di tahap kerja tadi. Kemudian kontrak. Kontrak ini adalah kontrak untuk kegiatan berikutnya. Misalkan 2 jam lagi saya akan kemari Pak ya, saya akan menyuntikkan obat melalui infus ya. Misalnya seperti itu. Waktunya kemudian waktunya tadi ya 2 jam, kemudian tempatnya di tempat ini. Ya, itu untuk kegiatan berikutnya. Atau misalkan durasi hari. Bapak, ini tadi saya sudah merawat muka Bapak hari ini. Saya akan merawatnya lagi 2 hari lagi atau 3 hari lagi sesuai dengan kondisi luka. Nah, itu adalah contoh dari kontrak. Jadi kontrak yang diterminasi tidak sama dengan orientasi. Terminasi adalah kontrak untuk kegiatan berikutnya, sedangkan kontrak di orientasi adalah kontrak untuk kegiatan hari ini. Itu ya. Jadi itu untuk terminasi. Nah, sekarang kita masuk ke komunikasi yang tidak terapeutik ya. Jadi ada beberapa kondisi komunikasi yang sifatnya ini tidak terapeutik. Yang pertama di sini adalah pemberian pendapat. Seringkali ada beberapa pasien atau klien yang dia hanya membutuhkan kesempatan untuk menunjukkan perasaannya, hanya ingin didengarkan. Tetapi pada kondisi-kondisi tertentu karena keinginan perawat untuk menolong pasien, membantu pasien gitu ya, tidak sengaja memberikan pendapat yang tidak perlu, yang justru nanti akan menghalangi pasien mengembangkan solusi untuk memecahkan masalahnya. Nah, itu adalah pemberian pendapat. Yang berikutnya adalah memberikan penentraman semu. Contohnya di sini pada kondisi ketika pasien sakit serius, perawat ini tergoda untuk menawarkan harapan kepada pasien dengan pernyataan seperti Anda baik-baik saja, tidak perlu ada yang dikhawatirkan, Anda pasti sembuh. Nah, ini adalah penentraman semu. Seharusnya tidak diperbolehkan. Harusnya kita sebagai seorang perawat harus memberikan penjelasan bahwa kondisi pasien nanti tingkat kesembuhannya sekian persen, itu harus disampaikan. Ya, itu harus disampaikan secara detail oleh seorang perawat. Tidak boleh memberikan penentraman semu. Yang berikutnya adalah defensif. Defensif di sini adalah respon untuk mengkritik, kemudian menunjukkan bahwa pasien ini tidak memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya. Kemudian yang berikutnya adalah menunjukkan persetujuan dan ketidaksetujuan. Yang dimaksud di sini adalah persetujuan atau ketidaksetujuan yang berlebihan. Misalnya di sini contohnya, seorang pasien berkata, saya memutuskan setelah keluar dari rumah sakit, saya akan tinggal dengan anak saya saja. Kemudian perawat menanggapinya dengan, oh, Anda membuat keputusan yang tepat, tinggal dengan anak Anda adalah pilihan yang tepat. Padahal di sini belum tentu pilihan pilihan pasien ini benar. Barangkali dengan tinggal dengan anaknya, justru pasien tidak terawat karena mungkin anaknya sibuk bekerja dan sebagainya. Jadi kita tidak diperbolehkan untuk menunjukkan persetujuan dan ketidaksetujuan yang berlebihan. Yang berikutnya adalah stereotip. Stereotip di sini adalah kepercayaan umum mengenai orang. Contohnya di sini, misal pasien, saya sedih karena dikecewakan oleh seseorang. Pasiennya sambil menangis dan perawat tahu bahwa pasien tersebut adalah pasien yang laki-laki. Kemudian perawat menyampaikan, Anda ini laki-laki, laki-laki tidak boleh menangis. Nah, seperti itu tidak diperbolehkan ya. Jadi mencap orang yang menjadi kepercayaan umum orang itu tidak diperbolehkan. Padahal baik itu laki-laki, mau perempuan, mau dewasa, mau tua, mau muda, ataupun bayi itu diperbolehkan untuk menangis. Nah, kata-kata perawat seperti itu justru nanti akan membuat pasien ini menjadi tidak nyaman ketika dia menceritakan masalah bersama pasien dan justru nanti bisa menghambat perawat untuk bisa mengumpulkan data pada saat proses pengkajian. Kemudian yang berikutnya adalah mengubah subjek pembicaraan secara tidak tepat. Contohnya di sini misalnya perawat mengatakan selamat pagi,
Tuan A, bagaimana perasaan Anda hari ini? Kemudian pasien menjawab dengan ekspresi wajah yang menunjukkan tidak nyaman. Saya tidak terlalu baik, jahitan operasi saya sakit sekali. Kemudian perawat di sini tidak merespon kondisi ketidaknyamanan pasien, justru malah melanjutkan ke hal yang lain. Ya, duduklah, kita harus mendiskusikan latihan berjalan Anda. Padahal pasien masih kesakitan, seharusnya diselesaikan dulu rasa sakitnya sebelum pasien ini berdiskusi dengan perawat untuk latihan berjalan. Nah, sekarang kita masuk ke hambatan-hambatan pada komunikasi terapeutik. Di sini yang dimaksud hambatan di sini adalah hambatan dalam kemajuan hubungan perawat, klien atau pasien. Itu adalah hambatan komunikasi terapeutik. Nah, apa saja akan kita pelajari di slide berikutnya. Hambatan terapeutik yang pertama di sini adalah resisten. Apa itu resisten? Resisten di sini adalah keengganan atau menghindarnya klien untuk berbicara atau mengalami kesulitan dengan dirinya sendiri. Dan biasanya ini disebabkan oleh tidak bersedianya klien untuk berubah ketika diketahui kebutuhan untuk berubah itu ada. Contohnya di sini adalah berperilaku tidak rasional. Jadi dia berperilaku tidak sesuai yang seharusnya. Yang seharusnya dia harus berperilaku sehat, dia tidak berperilaku sehat, tetapi melakukan perilaku-perilaku yang justru mengakibatkan kondisi fisik, penyakit di fisik atau penyakit di psikologisnya semakin memburuk. Kemudian keputusasaan terhadap masa depan. Jadi pasiennya sudah tidak punya harapan untuk sembuh, sehingga dia tidak mau melakukan hal-hal yang menunjang kesembuhan atau tidak berperilaku untuk menunjang kesembuhan. Kemudian yang terakhir adalah reaksi transferen. Reaksi transferen di sini nanti akan dibahas di slide berikutnya apa saja reaksi transferen itu. Yang berikutnya di sini adalah transferen. Transferen di sini adalah respon yang tidak disadari di mana klien mengalami perasaan dan sikap terhadap perawat yang berasal dari hubungannya dengan tokoh penting dalam kehidupannya terdahulu. Hal ini dipicu oleh kesamaan yang bersifat permukaan, misalnya mimik wajahnya perawat sama dengan mimik wajahnya seseorang gitu ya. Kemudian sikap berbicaranya, gaya kepribadiannya atau sifatnya itu mirip dengan orang-orang yang atau tokoh penting dalam kehidupannya terdahulu. Tokoh penting di sini bisa keluarga, bisa teman, bisa sahabat dan sebagainya. Sehingga nantinya kondisi seperti ini bisa memicu pasien itu untuk melakukan hal-hal yang tidak seharusnya seperti bermusuhan. Misalkan karena perawat ini mirip dengan seseorang yang dia tidak sukai, akhirnya kecenderungannya pasien ketika perawat itu akan merawat, dia sedikit memusuhi perawat atau tidak bisa bekerja sama dengan baik pada perawatnya. Dan juga di sini ada reaksi ketergantungan. Jadi karena mungkin perawatnya ini mirip dengan seseorang yang dia anggap orang yang baik, ya orang yang menolong hidupnya dan sebagainya, bisa muncul reaksi ketergantungan terhadap perawat. Ya, jadi menganggap perawat ini sebagai tokoh yang baik, ya, yang dia akan tergantung terhadap perawat ini secara berlebihan. Ini adalah contoh reaksi transferen. Nah, yang berikutnya adalah counter transferen. Counter transferen di sini adalah sama dengan transferen tadi ya, tapi ini dilakukan oleh perawat. Kalau transferen di slide berikutnya tadi dilakukan oleh pasien, kalau counter transferen di sini dilakukan oleh perawat. Jadi di sini maksudnya adalah penghentian terapeutik akibat respon emosional tertentu dari seorang perawat terhadap kualitas yang dimiliki klien atau pasiennya. Contohnya di sini dikategorikan menjadi 3, reaksi cinta dan kepedulian yang kuat, reaksi jijik dan permusuhan yang kuat, dan juga reaksi ansietas yang kuat. Seringkali terjadi dalam respon resistensi klien. Contoh reaksi cinta dan kepedulian yang kuat di sini misalnya memimpikan atau selalu memikirkan klien, gitu ya. Kemudian bisa saja masuk ke dalam fantasi seksual atau agresif terhadap klien, gitu ya. Mencoba membantu klien untuk hal yang tidak sesuai dengan tujuan keperawatan yang sudah diidentifikasi. Padahal interaksi perawat pasien itu tujuannya adalah hanya untuk menuntaskan tujuan keperawatan yang sudah ditetapkan.
Kemudian contoh dari reaksi jijik dan permusuhan yang kuat, misalnya perasaan marah atau tidak sabar pada klien, kemudian mendebat klien atau kesulitan berempati. Nah, itu adalah contoh-contohnya. Kemudian kalau reaksi ansietas di sini cemas ya. Jadi bisa merasa tidak nyaman atau merasa bersalah terhadap klien. Nah, itu adalah contoh-contoh transferen yang dilakukan oleh perawat. Yang berikutnya adalah klien bermasalah. Di sini ketika menghadapi klien bermasalah diperlukan keterampilan agar perawat ini mampu membantu pasien dengan baik. Yang pertama adalah rasa percaya, kemudian pengetahuan dari seorang perawat yang baik, kemudian perhatian, komunikasi yang baik, kepedulian terhadap pasien sesuai dengan tujuan keperawatan ya, tidak berlebihan, kemudian rasa hormat dan menghargai pasien. Ini adalah contoh-contoh keterampilan yang harus dimiliki perawat ketika nanti berhadapan dengan klien yang bermasalah. Yang berikutnya lagi adalah pelanggaran batasan. Pelanggaran batasan di sini adalah terjadi ketika perawat ini keluar dari batasan hubungan terapeutik dan membina hubungan sosial, ekonomi, atau personal dengan klien. Jadi keluar dari batasan hubungan terapeutik, contohnya misalnya klien memberi hadiah kepada perawat, kemudian klien mengajak makan perawat, atau melakukan hubungan-hubungan yang sifatnya pribadi. Nah, ini tidak diperbolehkan, padahal hubungan antara perawat dan pasien atau perawat dan klien di sini adalah hubungan terapeutik. Hubungan terapeutik yang ditujukan untuk melakukan asuhan keperawatan yang benar dan tepat. Nah, itu adalah perilaku yang harus dilakukan oleh seorang perawat. Tidak boleh melakukan pelanggaran batasan. Nah, sekarang kita masuk ke bahasan terakhir dari topik kali ini, yaitu strategi pelaksanaan tindakan keperawatan atau SPTK. Jadi SPTK di sini bentuknya menggunakan format gitu ya. Yang isinya format itu adalah tahapan komunikasi terapeutik, mulai dari tahap prainteraksi, orientasi, kerja, dan terminasi. Jadi SPTK ini nanti harus dibuat oleh seorang perawat sebelum nanti kita bertemu dengan pasien. Ya, dibuatnya semuanya dari tahapan prainteraksi, kemudian orientasi, kemudian kerja, dan juga terminasi. Jadi ditulis apa yang ingin dikomunikasikan ke pasien. Ya, jadi SPTK di sini adalah apa yang akan dikomunikasikan oleh perawat terhadap pasien, itu semua dituangkan di sini. Jadi nanti ketika kita menyusun SPTK tidak ada jawaban dari pasien, tapi semua adalah komunikasi, baik itu pertanyaan, baik itu penjelasan, baik itu klarifikasi atau pemberian informasi oleh seorang perawat. Ya, jadi tidak ada jawaban pasien sama sekali, karena ini adalah pedomannya perawat, perencanaannya perawat dalam berkomunikasi terapeutik. Nah, di bagian atas, yang paling atas itu ada proses keperawatan. Nah, proses keperawatan ini adalah sebagai bentuk fase prainteraksinya. Jadi seorang perawat nanti harus mengetahui kondisi klien, ya, sedapatnya perawat, kondisi klien seperti apa, kemudian diagnosa keperawatan kalau memang sudah pernah dikaji oleh perawat yang lain, tapi kalau memang ini baru pertama kali akan mengkaji pasien berarti masih kosong diagnosa keperawatannya. Kemudian di situ ada tujuan khusus ketika mau bertemu pasien apa sih yang ingin dicapai. Kemudian tindakan keperawatannya itu apa saja. Nah, tindakan keperawatan di yang bagian nomor 4 di sini, ini nanti akan didetilkan di tahap kerja. Misalkan di tindakan keperawatan ada 1, memberikan obat melalui infus. Kemudian nomor 2, menjelaskan cara menjaga agar infus tidak lepas. Kemudian yang ketiga apa? Yaitu poin 1 itu nanti didetailkan di tahap kerja. Poin 2 itu nanti akan didetailkan di tahap kerja. Dan berikutnya sebanyak tindakan keperawatan yang akan kita lakukan. Kemudian di tahap orientasi pun juga seperti itu. Jadi di salam terapeutik kita harus merencanakan nanti salam apa yang akan kita berikan ke pasien. Ya, misalkan selamat pagi atau assalamualaikum itu ditulis selamat pagi, assalamualaikum, ya. Kemudian di evaluasi validasi juga dituliskan bagaimana kondisi Bapak hari ini, ada yang dikeluhkan. Kemudian divalidasi bisa ditanyakan, Bapak sudah melakukan apa saja untuk mengatasi keluhan-keluhan Bapak.
kemudian kontrak, topik, waktu dan tempat sampai di tahap terminasi yang terakhir. Itu semua dituliskan ya. Jadi strategi pelaksanaan di sini ini adalah versinya perawat. Jadi perencanaan komunikasi terapeutik yang dituangkan dalam bentuk strategi pelaksanaan yang nantinya dijadikan sebagai panduan kita dalam berkomunikasi terapeutik. Jadi tidak boleh ada jawaban pasien di strategi pelaksanaan tindakan keperawatan karena ini murni miliknya perawat. Nah, nanti kalau pasien menjawab ditaruhnya di mana, Bu? Nah, kalau ada jawaban pasien itu nanti ditaruhnya ya ketika kita mengevaluasi pasiennya bagaimana di catatan perkembangan di format asuhan keperawatan. Misalkan di swabnya ya subjektifnya bagaimana, objektifnya bagaimana, itu dituangkan di situ. Ya, jadi di sini SPTK ini adalah murni panduannya perawat dalam berkomunikasi terapeutik. Ini adalah referensi yang saya gunakan untuk topik bahasan kali ini. Dan cukup sampai di sini untuk pembahasan topik kita kali ini. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.